Kerusuhan yang terjadi akhir-akhir ini kembali membuka luka lama tentang rapuhnya fondasi demokrasi di negeri ini. Sistem yang seharusnya memberi ruang bagi rakyat untuk bersuara, justru kerap berubah menjadi panggung sandiwara yang dimainkan oleh segelintir elit politik. Demokrasi dijanjikan sebagai jalan menuju keadilan, kesejahteraan, dan partisipasi rakyat. Namun yang sering kita saksikan hanyalah janji-janji kosong yang menguap di udara setelah masa pemilihan berakhir. Di jalanan, rakyat marah. Mereka merasa tidak lagi punya saluran aspirasi yang sehat. Demonstrasi yang seharusnya menjadi wujud kebebasan, malah berakhir dengan bentrokan dan represi. Pertanyaan besar pun muncul. Jika rakyat masih harus turun ke jalan agar didengar, apakah benar kita sedang hidup di dalam sebuah demokrasi? Atau sebenarnya, demokrasi yang kita jalani hanyalah prosedur tanpa makna, sekadar ritual 5 tahunan untuk memilih siapa yang akan menguasai, bukan siapa yang akan mewakili. Maka, pertanyaan tajam itu menggantung di benak kita semua. Apakah demokrasi kita nyata atau hanya sekadar ilusi? Segmen 1, Akar Demokrasi di Indonesia. Ketika reformasi 1998 digulirkan, rakyat Indonesia menaruh harapan besar pada demokrasi. Rezim lama yang otoriter telah runtuh, dan pintu menuju kebebasan seolah terbuka lebar. Demokrasi hadir dengan janji. Suara rakyat akan didengar, kesejahteraan lebih merata, dan kekuasaan tak lagi terpusat pada satu tangan. Namun, sejak awal perjalanan demokrasi, kita diwarnai masalah fundamental. Partai politik yang seharusnya menjadi jembatan antara rakyat dan negara, perlahan justru berubah menjadi gerbang eksklusif para elit. Kandidat tidak selalu dipilih berdasarkan kualitas, melainkan berdasarkan seberapa besar modal yang mereka punya untuk membeli tiket politik. Praktik politik uang mulai mengakar, membuat demokrasi kehilangan makna substansial. Rakyat memang bisa memilih, tapi pilihan itu seringkali terbatas pada mereka yang punya sumber daya besar. Selain itu, demokrasi di Indonesia lebih banyak berjalan secara prosedural daripada substansial. Setiap 5 tahun rakyat berbondong-bondong ke TPS, mencoblos, dan merasa sudah menunaikan kewajiban sebagai warga negara. Tetapi, setelah itu, partisipasi rakyat seakan berhenti. Keputusan-keputusan besar tetap diambil di ruang tertutup, jauh dari suara publik. Demokrasi akhirnya tampak seperti ritual formal yang mengulang pola sama. Sementara, substansinya, keadilan, transparansi, dan keterlibatan rakyat sering diabaikan. Akar masalah inilah yang menjadikan demokrasi kita rapuh sejak awal. Ia tumbuh dalam tanah yang belum subur, penuh kepentingan oligarki dan tradisi patronas. Demokrasi memang membawa kebebasan berbicara dan memilih, tetapi apakah kebebasan itu sungguh-sungguh memberi rakyat kendali atas arah bangsa? Ataukah ia hanya menghadirkan ilusi partisipasi, di mana rakyat diberi hak memilih, namun tidak pernah benar-benar menentukan jalan yang ditempuh negara? Segmen 2, Demokrasi dalam Praktek, Aspirasi versus Realita. Demokrasi tidak hanya soal pemilu, tetapi juga bagaimana aspirasi rakyat diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata. Sayangnya, di Indonesia, jurang antara aspirasi rakyat dan keputusan politik semakin lebar. Banyak kebijakan strategis lahir tanpa benar-benar mendengarkan suara masyarakat. Contoh paling jelas adalah lahirnya sejumlah undang-undang kontroversial yang disahkan dengan cepat, meski ditolak luas oleh publik. Rakyat turun ke jalan, tapi suara mereka seakan tak berarti di ruang rapat parlemen. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah demokrasi kita hanya bekerja di tahap pemilu, lalu mati setelah kotak suara ditutup, seolah-olah rakyat hanya penting ketika dibutuhkan untuk memberikan suara, namun dilupakan ketika saatnya menentukan arah kebijakan. Aspirasi yang datang dari bawah sering dianggap sebagai gangguan, bukan masukan. Selain itu, praktik demokrasi di Indonesia kerap tercemar oleh kompromi politik yang lebih mementingkan kepentingan elit daripada kepentingan rakyat. Politik koalisi misalnya, seringkali bukan untuk memperkuat representasi, tetapi untuk mengamankan kekuasaan. Akibatnya, fungsi check and balance yang seharusnya vital dalam demokrasi justru melemah. Oposisi menjadi sempit, kritik dianggap ancaman, dan ruang perdebatan publik mengecil. Lebih ironis lagi, ketika rakyat mencoba bersuara lewat demonstrasi damai, respons negara seringkali represif. Alih-alih didengar, mereka dihadapi dengan gas air mata, kekerasan aparat,
atau sekadar pernyataan, aspirasi kalian kami catat, tetapi setelah itu, kebijakan tetap berjalan sesuai agenda elit? Apakah ini yang disebut demokrasi? Atau sekadar ilusi partisipasi yang membuat rakyat merasa terlibat, padahal sesungguhnya mereka hanya penonton di panggung politik besar? Kesenjangan antara aspirasi dan realita inilah yang semakin menegaskan bahwa demokrasi kita berjalan pincang. Ia masih ada secara simbolik, namun ruhnya, yakni kedaulatan rakyat, perlahan memudar. Pertanyaannya kini, jika suara rakyat terus-menerus diabaikan, sampai kapan mereka mau percaya bahwa demokrasi ini benar-benar milik mereka? Segmen 3, demokrasi jalanan dan ledakan sosial. Ketika kanal formal dalam demokrasi tidak lagi dipercaya, rakyat mencari jalan lain untuk menyuarakan ketidakpuasan. Inilah yang kita lihat dalam bentuk demonstrasi besar-besaran, bahkan kerusuhan di jalanan. Demokrasi yang seharusnya memberi ruang dialog sehat, justru gagal menampung aspirasi, hingga akhirnya energi sosial itu meledak di ruang publik. Dalam teori, demonstrasi adalah ekspresi sah dari demokrasi. Tetapi di Indonesia, protes seringkali dibaca sebagai ancaman. Aparat diturunkan, bentrokan tak terhindarkan, dan korban berjatuhan. Rakyat yang hanya ingin didengar akhirnya merasa makin jauh dari negara. Padahal, semakin banyak tekanan dan represi, semakin besar pula kemungkinan ledakan sosial berikutnya. Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks. Demokrasi yang seharusnya mencegah kekerasan, justru melahirkan kekerasan karena suara rakyat terpinggirkan. Tidak sedikit kalangan yang menyebut protes jalanan sebagai demokrasi jalanan. Artinya, ketika parlemen gagal menjadi tempat representasi, rakyat mengambil alih ruang publik. Namun, demokrasi jalanan ini sering berujung pada chaos, bukan solusi. Pertanyaannya, apakah demokrasi yang sehat harus selalu ditagih dengan keringat, air mata, dan darah rakyat di jalan? Jika jawabannya ya, maka demokrasi yang kita jalani jelas sedang sakit. Ledakan sosial ini juga menandakan adanya jurang kepercayaan yang semakin dalam. Rakyat tidak percaya pada partai politik, tidak percaya pada parlemen, bahkan mulai meragukan sistem itu sendiri. Yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa jalanan adalah satu-satunya tempat untuk bersuara, tetapi jika protes selalu dibalas represi, apa bedanya dengan rezim otoriter yang dulu kita lawan? Pada titik inilah ilusi demokrasi semakin kentara. Prosedur pemilu boleh berjalan, wakil rakyat boleh duduk di kursi parlemen, tetapi bila rakyat hanya bisa berbicara lewat kerusuhan, maka pertanyaan besar itu semakin relevan. Apakah kita benar-benar hidup dalam demokrasi? Atau hanya terjebak dalam topeng demokrasi yang rapuh? Segmen 4, demokrasi, gagal total atau sedang sakit? Setelah melihat perjalanan panjang dan realita di lapangan, muncul satu pertanyaan penting. Apakah demokrasi di Indonesia sudah benar-benar gagal? Ataukah ia sekadar sedang sakit? Ada dua sudut pandang yang sama-sama kuat untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, dari kacamata kegagalan, banyak orang menilai demokrasi kita sudah kehilangan makna. Ketika rakyat hanya menjadi penonton dalam sistem, sementara keputusan besar ditentukan oleh elit politik dan oligarki ekonomi, maka demokrasi kehilangan ruhnya. Ia tidak lagi menjadi mekanisme untuk melindungi rakyat, melainkan sarana legal bagi segelintir orang untuk melanggengkan kekuasaan. Demokrasi prosedural memang ada. Pemilu, kotak suara, partai politik. Namun substansinya, kesejahteraan, keadilan, keterwakilan sering absen. Jika diukur dari idealisme, maka demokrasi Indonesia sudah gagal. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa demokrasi belum mati, hanya sedang sakit. Kerusuhan, protes, dan suara lantang rakyat di jalanan justru bisa dibaca sebagai tanda bahwa demokrasi masih hidup. Meski terseok-seok, rakyat masih berani menuntut, masih punya keberanian untuk melawan kebijakan yang dianggap tidak adil. Dalam banyak negara otoriter, hal ini bahkan tidak mungkin terjadi. Jadi, walau demokrasi di Indonesia cacat, ia tetap menyisakan ruang untuk perlawanan. Persoalannya, apakah ruang itu akan membaik atau semakin menyempit? Jika pemerintah terus menutup telinga, memperlakukan kritik sebagai ancaman, dan hanya mengandalkan kekerasan untuk meredam gejolak, maka sakitnya, demokrasi bisa berakhir menjadi kematian. Sebaliknya, bila aspirasi rakyat dijadikan bahan evaluasi dan saluran representasi diperbaiki,
maka demokrasi masih punya peluang untuk sembuh. Dengan demikian, jawaban apakah demokrasi kita gagal atau ilusi kembali pada kesadaran bersama. Apakah kita rela membiarkan demokrasi hanya jadi simbol kosong atau berani menghidupkannya kembali dengan partisipasi nyata rakyat? Terakhir, penutup. Demokrasi bisa jadi nyata, bisa juga sekadar ilusi. Semuanya bergantung pada bagaimana ia dijalankan. Jika rakyat apatis, menyerahkan seluruh kendali pada elit, maka demokrasi hanya akan jadi topeng kosong. Namun jika rakyat terus mengawal, bersuara, dan menuntut perbaikan, maka ada harapan demokrasi bisa pulih dari sakitnya. Pada akhirnya, demokrasi bukanlah hadiah dari penguasa, melainkan perjuangan yang harus terus dijaga. Bila kita berhenti berjuang, yang tersisa hanyalah sandiwara bernama demokrasi.